Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahelza Erpan dari Universitas Abdurrab, jurusan Ilmu Komunikasi semester 1, Fakultas Teknik. Di sini saya akan mempresentasikan keterampilan dalam berbahasa Indonesia untuk memenuhi tugas ujian akhir mata kuliah Bahasa Indonesia. Alasan saya untuk mengambil judul ini karena yang saya temui banyak sekali keterampilan masyarakat Indonesia justru lemah dalam bahasa Indonesia. Sama-sama kita ketahui, bahasa Indonesia adalah bahasa seluruh rakyat Indonesia. Nah, kebanyakan dari mereka itu mencampurkan bahasa Indonesia dengan bahasa daerah masing-masing. Seperti saya campurkan bahasa Indonesia dengan bahasa Minang, bahasa Jawa, dan bahasa lain-lain. Ada juga yang mencampurkan bahasa Indonesia dengan bahasa luar negeri seperti bahasa Inggris, bahasa Jerman, dan bahasa lain. Nah, pembahasan di artikel saya seperti apa keterampilan bahasa Indonesia itu, bagaimana keterampilan berbahasa yang baik itu. Nah, di sini ada pendahuluan. Di antaranya isi pendahuluan saya tidak akan membacakan secara seluruhnya dalam pendahuluan ini. Nah, keterampilan dalam berbahasa Indonesia itu keterampilan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Nah, rumusan masalah dalam artikel ini: 1. Apa yang disebut dengan keterampilan berbahasa? 2. Bagaimana keterampilan berbahasa Indonesia yang baik? 3. Kenapa kita harus mempunyai keterampilan dalam berbahasa Indonesia? Nah, tinjauan pustaka. Di sini saya memiliki sumber dari beberapa jurnal dan buku yang saya baca, buku pelajaran dan beberapa jurnal di antaranya. Nah, sebelumnya saya ini akan mempresentasikan tentang artikel konseptual ya, yang sudah saya buat. Nah, menurut Nurul Syafitri Awaliyah, 2 Agustus 2021 akan diterima dengan baik oleh siswa penguasaan dan pemahaman kosakata dalam pembelajaran mutlak. Dalam pembelajaran mutlak ini harus ditingkatkan agar proses belajar mengajar dapat berjalan dengan lancar. Nah, Santoso 2005, tujuan mendasar pada siswa yakni melatih pemahaman bahasa lisan dan melatih keterampilan logika berpikirnya, sehingga siswa dapat merespon, menerima, dan memahami, serta mengidentifikasi, menafsirkan, dan mereaksi informasi yang diterima dari individu. Nah, itu dua teori, sebenarnya ada 3, tapi yang saya jabarkan di sini ada 2 teori sumber pustaka yang saya baca dari beberapa jurnal dan buku. Nah, isi dari artikel saya
Keterampilan berbahasa itu adalah kemampuan dari kecekatan yang dapat meliputi mendengar, berbicara, membaca. Nah, menyimak. Nah, kita bahas satu persatu. Menyimak itu sangat dekat maknanya dengan mendengar dan mendengarkan. Tapi itu berbeda pengertian ya, menyimak, mendengar, dan mendengarkan. Nah, bunyi adalah sekedar mendengarkan saja tanpa mempedulikan apa yang didengar. Nah, sedangkan menyimak itu menyerap apa yang didengar dan disimpan ke dalam kepala. Nah, kalau kita mendengar belum tentu menyimak. Di dalam bahasa Inggris disebut listening comprehension. Nah, keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara ini atau retorika adalah seni dimiliki oleh seseorang secara alami ataupun menggunakan latihan khusus. Oleh sebab itu, keterampilan berbicara ini dipentingkan atau penting sekali untuk keterampilan berbahasa ini. Nah, menulis. Menulis menurut Nurgiantoro 2001 menyatakan bahwa menulis adalah aktivitas mengungkapkan gagasan melalui media bahasa ya. Jadi menulis itu mengungkapkan gagasan kita melalui tulisan. Nah, cara keterampilan selanjutnya, poin berikutnya, cara keterampilan berbahasa yang baik. Dengan menggunakan bahasa seperti dari dalam pendahuluan tadi, kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar tanpa mencampur-campurkan bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia ini adalah bahasa identitas kita sebagai warga Indonesia. Pemakaian ragam bahasa yang serasi dengan sasarannya. Dan di samping itu mengikuti kaidah-kaidah bahasa yang baik dan benar dipentingkan sekali dalam keterampilan berbahasa ini. Cara meningkatkan keterampilan berbahasa Indonesia dalam hal ini dibagi menjadi 4 segi. Speaking skills yaitu keterampilan maksudnya keterampilan berbicara. Reading skills, keterampilan menulis, keterampilan membaca. Nah, setiap keterampilan itu memiliki hubungan yang erat dengan keterampilan berbahasa kita, seperti membaca, menulis. Nah, kita harus tingkatkan keterampilan itu, membaca, menulis, menyimak, dan berbicara. 4 hal itu sangat dipentingkan dalam keterampilan berbahasa. Kita harus mempelajari juga nih, apa saja yang menjadi kesalahan orang saat berbahasa dan saat mengucapkan kata-kata dalam bahasa tersebut. Nah, dulu pada masa kecil kita belajar berbicara atau berbahasa. Nah, sesudah itu kita belajar menulis, membaca. Nah, setiap keterampilan itu erat pula ikatannya dengan berpikir. Jadi setiap kita mempelajari itu pasti kita berpikir dan menyimpan ke dalam otak kita. Selanjutnya
saya akan mempresentasikan poin-poin terakhir dalam isi artikel saya. Nah, kenapa kita harus menguasai keterampilan berbahasa? Keterampilan berbahasa ini digunakan untuk bekerja, sekolah, dan dalam kehidupan sehari-hari. Malu kita sebagai warga Indonesia tidak menguasai keterampilan berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Contohnya untuk sekolah, untuk pendidikan. Kita di sekolah berinteraksi dengan teman dan guru pakai bahasa Indonesia. Di kampus dengan dosen dan teman-teman harus menggunakan bahasa Indonesia karena itu identitas kita sebagai warga Indonesia. Selanjutnya, kita harus menggunakan bahasa Indonesia di dunia kerja. Selain bahasa Indonesia, tentu ada bahasa-bahasa lainnya, tapi bahasa yang terutama harus kita kuasai bahasa Indonesia. Banyak sekali orang-orang yang ada di pedesaan, maksud saya orang yang ada di daerah, mohon maaf, yang kemampuan berbahasa Indonesianya sangat rendah sekali. Jadi, kita harus membiasakan berbahasa Indonesia dari kecil untuk meningkatkan kemampuan keterampilan kita berbahasa Indonesia. Oke, itu saja isi dari artikel konseptual saya. Nah, kesimpulannya di sini adalah kita sebagai warga Indonesia harus menyadari keterampilan berbahasa itu sangat penting untuk kita kuasai. Karena itu adalah identitas kita sebagai warga Indonesia. Kita harus memperhatikan ejaan yang baik dan benar, berbahasa yang baik dan benar, dan tanpa mencampurkan bahasa Indonesia dengan bahasa lain. Oke, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.